Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayat talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kaifa halukum? Tayyib. Alhamdulillah. Pada pekan lalu yang harusnya pembelajaran itu berkelanjutan, tapi dikarenakan ada kegiatan murafah, yaitu musabaqah riyadhah wa faniyah selama sepekan, maka pembelajaran taklim atau pembelajaran agama itu diliburkan sampai di hari Kamis. Nah, kita di pekan ini, di hari Sabtu ini, di tanggal 24, kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Pembelajaran fikih dengan kitab Akhsarul Mukhtasarati. Kitabu Akhsaril Mukhtasarati. Karya siapa? Al-Imam Muhammadu bin Badriddin bin Balbana Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Beliau bernama siapa? Muhammad bin Badruddin bin Balban dari Damaskus. Iya. Dengan mengikuti mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kita meraja pada 2 pekan yang lalu, iya kan? 2 pekan yang lalu. Berkaitan dengan kitab ini, di sana ada pembagian air, anwaul miyah atau aksamul miyah. Terbagi berapa? 3. Yang pertama, maun tahir. Maun tahur, maun tahur. Yaitu air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan maksudnya apa? Air yang masih murni penciptaannya. Jangan bersandar. Dengar dan dicatat. Yaitu air yang tetap pada penciptaannya. Seperti misalnya air hujan, air laut, air sungai, dan air-air yang lainnya yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik untuk berwudu, mandi junub, ya, dan menghilangkan najis serta kotoran. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua al-ma'ut tahir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa menghilangkan najis dan juga tidak bisa menghilangkan kotoran. Seperti apa? Misalnya air sirup. Yang ini air dicampur dengan sirup sehingga berubah menjadi warna sirup. Kemudian air kopi, air teh, itu suci tapi tidak bisa antum pakai gunakan untuk wudu, apalagi untuk mandi junub dan yang lainnya. Baik. Kemudian jenis air yang terakhir dari anwaul miyah adalah ma'u najis, yaitu air yang najis, yang mana air ini tidak bisa digunakan secara mutlak karena bercampur dengan najis. Untuk air najis ini dikatakan najis bagaimana? Ketika air itu tidak sampai pada dua kullah. Jadi dihitung banyaknya sedikitnya air itu harus mencapai dua kullah. Ya, sudah jelaskan ukuran 2 kullah kan? Ya, nanti tinggal dilihat siapa yang mencatat dan siapa yang tidak. Ketika nanti di ujian akhir akan terlihat di situ. Kemudian kita lanjut tentang al-ina, bejana ya. Setelah air, karena ini kenapa semua para fuqaha atau ulama ahli fikih itu meletakkan air yang paling pertama kali di pembahasan fikih. Karena apa? Karena dia sebagai media untuk bersuci. Tanpa ada air antum bisa sholat.
Sah tidak sholatnya antum? Tidak akan sah, kecuali nanti di sana ada keadaan yang harus mengharuskan seseorang apa? Tayamum dengan syarat debu yang bersuci. Dengan syarat debu yang bersuci. 6 suci. Taib. Tentang ina, kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Badruddin rahimahullah, bahwasanya semua ina itu apa? Suci dan bisa digunakan dan bisa dipakai kecuali terbuat dari apa? Emas dan perak atau tambalan dari salah satunya. Misalnya ini ada piring terbuat dari emas, tidak boleh antum gunakan. Atau misalnya ember terbuat dari perak, tidak boleh antum gunakan. Apalagi ada tambalan. Atau misalnya di sini saya mengecualikan kalau ada kebutuhan, yaitu dia boleh ditambah dengan apa? Perak, tapi dengan jumlah yang sedikit saja, tidak jumlah yang banyak. Paham? Paham sampai sini atau apa? Jadi diperbolehkan apa? Tambalan yang dari perak tapi dengan jumlah yang sedikit. Barakallahu fikum. Kemudian boleh menggunakan ina atau bejana yang tidak ditahui najisnya dan itu bejana dari orang-orang kafir. Itu sampai situ ya, terakhir 2 pekan yang lalu. Nah, jadi boleh kita menggunakan bejana atau suatu tempat yang itu dari orang kafir dan kita tidak mengetahui. Ingat, di sini catatan apa? Tidak mengetahui kenajisannya. Misalnya bejana itu tercampur dengan minyak goreng yang dia pakai untuk mengolah babi dan hewan najis yang lainnya. Tapi kita lanjutkan, berkata Al-Imam Muhammad bin Badruddin bin Balban Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Akhsarul Mukhtasarat, beliau mengatakan, antum lanjutkan ini ya, wasiyabum tahira, dan pakaian orang-orang kafir itu dihukumi suci menurut beliau. Dan ini dari mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau menilai, dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, pakaian orang-orang kafir itu suci. Kemudian beliau melanjutkan, bejana tidak akan suci. Kulit bangkai yang akan dibuat bejana, yang akan dijadikan bejana, kulit dari kulit bangkai tidak akan suci melalui proses dibak. Antum tahu dibak? Disamak. Ada misalnya kalau kita pakai cutter, pisau kecil, itu kalau misalnya ada hari Idul Adha, kulitnya binatang, nah misalnya kita samak, itu namanya disamak. Jadi kata beliau, kalau kita ingin misalnya membuat bejana atau membuat sebuah tempat dan itu terbuat dari kulit bangkai, maka tidak akan bisa suci dengan proses samak. Antum tulis, tidak akan suci kulit bangkai melalui proses samak. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang Ustaz pelajari dalam kitab Matan Abu Syuja rahimahullah, semua kulit bangkai itu suci dengan diproses dengan cara apa? Dari samak, kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai anjing dan babi. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mutlak hewan bangkai tidak bisa disamak. Di proses pembersihannya itu kulitnya. Jadi kalau antum ingin membuat bejana, mau buat dari membuat piring, ember dan yang lainnya untuk suatu tempat, dan itu terbuat dari apa? Kulit bangkai, maka antum tidak bisa sucikan dengan disamak. Kata beliau lanjutannya, wa kullu ajzaiya najisatun illa sya'ran wa nahwahu. Semua bagian bangkai itu najis. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Badruddin, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semua bangkai apapun itu najis, kecuali sya'ran. Apa itu sya'ran? Rambut dan selainnya. Selainnya ini apa Ustaz? Yaitu bulu hewan atau bulu domba. Bulu hewan seperti apa misalnya? Kayak ayam. Apa lagi? Bulu-bulu apa lagi? Ya, kalau dia sudah menjadi bangkai, maka itu dia tidak menjadi najis. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, bagian bangkai itu
najis kecuali dua. Ya, kecuali dua, yaitu tulang dan rambut. Kapan? Semuanya tidak najis kecuali tulang dan rambut dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, semua bagian bangkai itu najis kecuali rambut dan apa? Tadi bulu. Baik bulu domba atau bulu unggas yang lainnya, ayam, apalagi itik dan yang lainnya. Taib. Kalau ini menjadi bangkai. Sudah pahami sampai sini tentang kulit bangkai? Kemudian kata beliau, wal munfasalu min hayyin kamaitatihi. Nah, dan anggota badan dari hewan yang hidup yang itu terpisah, perhatikan baik-baik. Anggota badan dari hewan yang hidup jika terpisah, misalnya terputus atau terpotong, maka dia dihukumi bangkai. Misalnya ada seekor kambing, tiba-tiba dia lari kencang karena dia dikejar sama anak kecil misalnya, sehingga dia jatuh dan kakinya tiba-tiba putus misalnya. Dikarenakan misalnya ada kayak pisau atau apa situ benda tajam sehingga membuat kakinya itu putus. Maka kaki yang terputus ini, yang dia terpisah dari kambing yang masih hidup, dia masih hidup tidak? Masih hidup, maka dihukumi bangkai. Paham maksudnya? Jadi sesuatu dari anggota badan hewan yang masih hidup, ketika dia terputus dari hewannya yang dia masih dalam keadaan hidup, maka dihukumi bangkai. Nah, ini berkaitan dengan bejana. Saya pahami tentang bejana. Kenapa di sini Al-Imam Muhammad bin Badruddin dan semua ulama fikih yang lainnya menempatkan setelah air itu bejana? Kenapa? Karena ketika kita ingin menggunakan air pasti ingin membutuhkan suatu tempat seperti gayung, ember, apalagi baskom misalnya ya. Kan nggak mungkin kita buka keran air tertumpah tumpah. Jelas? Jangan tidur nak. Ya. Nah, mungkin kita buka keran air kemudian air itu tumpah-tumpah tanpa ada tempat yang bisa menampung. Paham ya? Nah, jadi selain air, tempatnya antum perhatikan. Ini bisa nggak kita gunakan untuk menampung air? Kalau tidak, jangan antum gunakan. Perhatikan. Ustaz, tapi kalau misalnya bejananya terbuat dari kuningan, tembaga, boleh tidak? Atau besi, boleh tidak? Boleh ya. Kecuali terbuat dari emas dan perak atau tambalan dari salah satunya. Dan itu pun juga diberikan uzur. Tambalan yang terbuat dari perak dan itu jumlahnya sedikit. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-istinja. Kata beliau rahimallah, faslun al-istinja wajibun min kulli kharijin. Istinja, apa itu istinja itu apa? Bersuci menggunakan air. Bersuci menggunakan air itu disebut dengan al-istinja. Antum tulis ketika nanti ada ujian misal. Apa yang dimaksud dengan istinja? Oh, istinja itu bersuci dengan udara. Di mana dia berada itu. Sekali lagi, istinja bersuci menggunakan air. Dan beliau mengatakan wajibun, hukumnya wajib. Harus pakai air. Min kulli kharijin. Dari setiap najis yang keluar. Keluar dari mana, Ustaz? Keluar dari depan dan belakang. Sudah paham gambarannya? Ustaz nggak mau kasih ke dalam-dalam, antum tahulah maksudnya. Dari depan dan belakang. Dari kita maksudnya. Dari tubuh kita. Jadi najis yang keluar dari depan dan belakang itu harus dibersihkan dengan air. Tapi nggak usah, Ustaz, apa itu maksud depan dan belakang? Masa itu nggak tahu? Dari anggota tubuhnya antum sudah terbayang? Jadi semua najis itu harus disucikan dengan air. Wajib kata beliau. Setiap yang keluar. Kemudian ada pengecualian, illa riha wa tahira wa ghaira mulawwisin. Kecuali buang angin. Bagaimana kalau buang angin antum bersihkan dengan air? Bisakah? Apa maksudnya buang angin ya? Ustaz nggak usah jelaskan, antum tahu lah itu. Karena buang angin itu adalah suci dan tidak mengotori. Tapi apa maksudnya? Jadi semua najis yang keluar dari depan dan belakang dari anggota tubuh kita wajib dibersihkan dengan air. Tidak boleh dengan debu. Harus cari air. Bagaimanapun usahanya. Ustaz, kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, ya cari usaha. Nah, di sana nanti ada pembahasan tentang istijmar. Tapi jangan dulu.
Nanti dulu tuh. Jadi istinja itu apa? Bersuci dengan air. Harus satu berusaha. Media untuk membersihkan najis adalah air. Setiap yang keluar dari yang depan dan belakang, kubul dan dubur. Kecuali apa? Buang angin. Sampai sini bisa dipahami tentang istinja. Kita langsung masuk ke sunnah-sunnah masuk ke kamar mandi, yaitu khola. Antum itu kalau di dalam pembahasan ilmu fikih, para ulama fuqaha atau ulama ahli fikih terus menuliskan itu kamar mandi tentang khola. Khaf, lam, alif, kemudian hamzah, kholaun. Khola itu sebenarnya juga bisa diartikan tempat yang terbuka, tanah lapang, seperti misalnya lapangan atau misalnya padang pasir, hutan, itu bisa dimasukkan dengan khola. Tapi khola di sini juga bisa diartikan dengan kamar mandi. Antum tulis sunnah-sunnah ketika memasuki kamar mandi. Yang pertama, jangan yang tidur. Jangan sampai tidak tahu sunnah-sunnahnya. Ustaz, kan itu sunnah. Terus kenapa kalau dia sunnah? Ya boleh nggak kita ngamalkan? Berarti antum rugi, nggak dapat pahala sunnah. Merugi kalau orang tidak mau mengamalkan amalan sunnah, karena itu adalah pahala. Paham ya? Jangan bilang, Ustaz itu kan sunnah. Kayak seperti sholat sunnah, kita terus Ustaz suruh kami sholat sunnah dikit-dikit, qumu ila sholat ya tolaba. Loh, antum tahu keutamaan orang yang sholat sunnah setelah sholat wajib? Dibangunkan apa? Rumah di surga. Barang siapa yang melaksanakan 12 kali itu. Berapa? Setelah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur berapa? 2. Setelah sholat zuhur 2. Kemudian apa? Setelah sholat maghrib 2. Berapa? 6. Setelah sholat isya setelah sholat isya berapa? 2. Oh, berarti kurang, Ustaz. Apa? Ya, ada juga sebelum zuhur 4 atau sebelum salat zuhur juga 2. Jadi intinya barang siapa yang melaksanakan 12 itu 12 rakaat maka akan dibangunkan rumah di surga. Keutamaan yang besar. Yang pertama, membaca doa. Nah, pastinya. Jadi sebelum memasuki kamar mandi harus antum membaca doa. Siapa yang sampai sekarang ketika masuk kamar mandi yang paling belakang hafal doa masuk kamar mandi? Hafal doa masuk kamar mandi? Hafal masuk doa kamar mandi? Menghadap ke sini. Kenapa ngobrol? Ngobrol Ki. Lagi menjelaskan teman tas itu. Perhatikan sini. Membaca doa. Apa doa sebelum masuk kamar mandi? Perhatikan ini. Ada sampai sekarang tidak membaca doa ketika masuk kamar mandi? Ustaz, kami terburu-buru. Tetap baca doa. Walaupun dalam keadaan terburu-buru. Karena itu meminta perlindungan kepada Allah dari godaannya siapa? Khubusi wal khabais. Khubus wal khabais adalah setan dari kalangan laki-laki maupun setan kalangan perempuan. Perhatikan. Membaca doa apa? Bismillah, Allahumma inni, diawali dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa? Setan laki-laki maupun setan perempuan. Saya perhatikan, tulis itu, membaca doa. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika keluar dari kamar mandi. Yang kedua, membaca doa keluar dari kamar mandi. Apa doanya? Siapa yang belum hafal doa keluar dari kamar mandi? Hafal doa keluar dari kamar mandi? Itu yang belakang sekali. Kita hafal. Apa doanya? Ghufranaka. Pendek tidak? Pendek. Hafalkan itu dan diamalkan. Kalau antum amalkan dapat pahala. Jangan ke situ ngobrol. Siapa itu? Rizky Agus. Perhatikan sini lagi. Adab yang kedua apa? Membaca doa setelah keluar dari kamar mandi dengan doa ghufranaka. Di sini ada lanjutannya dalam kitab ini Aksarul Mukhtasarat. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani.
dengan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan dan telah menyelamatkanku. Adab yang ketiga, taghtiyatun ra'sin, yaitu menutup kepala. Adab yang ketiga, menutup kepala. Tulis saja, itu adab sunnah di antara masuk kamar mandi. Taghtiyatu ra'sin, menutup kepala. Ustaz, kalau kita nggak menutup kepala ya tidak ada masalah. Taib. Nah, ini mungkin maksudnya beliau ketika di tanah lapang. Di tanah lapang. Karena berikutnya ada yang keempat, tulis inti'alin, artinya menggunakan sendal. Pertanyaan sekarang, kalau antum masuk kamar mandi baik asrama maupun kamar mandi masjid pakai sendal, yang ada antum dimarahi. Yang ada antum dimarahi. 6, yang bersandar ini tolong, yang bersandar. Yang bersandar. Nah. Kalau misalnya antum singgah di masjid masjid pinggir jalan itu, ya kan, kalau misalnya antum safar, antum masuk ke kamar mandi, kemudian antum pakai sendal di kamar mandi, kira-kira dibiarkan atau dimarahi? Dibiarkan. Tidak, dimarahi. Mana di situ tertulis mohon disiram sebelum keluar dari kamar mandi. Itu saja disuruh siram, apalagi antum pakai sendal. Dan ini memakai sendal maksudnya beliau ketika di tanah lapang, seperti misalnya antum akan melaksanakan camping misalnya, atau pergi ke hutan, maka pakai sendal, ya, paham? Atau di tanah lapang seperti itu. Jelas sampai sini atau apa? Menggunakan apa? Sendal. Ada yang keberapa itu? 4. Yang kelima, taqdimu rijli al-yusra dukhulan, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Siapa yang sampai saat ini masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Ada yang masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Jangan ya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Perhatikan ini nak. Jadi jangan hanya fokus sama doa tapi tidak fokus sama kakinya. Ada yang keberapa ini? Kelima. Ada yang keenam. I'timadu alaiha jalisan, dan bersandar pada kaki kiri ketika duduk, ketika akan buang hajat. Jadi kalau misalnya antum buang air kecil, itu bukan jongkok, tapi kaki kiri itu sebagai sandaran. Paham maksudnya gambarannya? Coba salah satu coba antum ya Firman. Coba bagaimana kaki kiri antum sebagai sandaran? Di sini saja, di situ. Coba kaki kiri. Ayo. Nah, Ahsan. Ya, seperti itu. Jadi kaki kiri sebagai tumpuan atau sandaran ketika buang air kecil. Siapa yang belum paham di sini maksudnya? Jadi kaki kirinya antum sebagai sandaran, dan itu adalah sunnah ketika buang air kecil. Ustaz, bagaimana kalau yang berdiri ketika buang air kecil? Tidak ada masalah, karena di sana ada sebuah hadis. Kalau ini yang dalam keadaan duduk ini dan kaki kirinya sebagai tumpuan, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW berada di rumah. Adapun Rasulullah SAW ketika kencing dalam keadaan berdiri, itu di salah satu tempat sampah, dia salah satu sahabat, ya, dia salah satu sahabat bahwasanya Rasulullah berdiri dalam keadaan kencing, maka antum boleh. Tapi perhatikan, percikan air kencing itu kalau mengena baju antum dan antum pakai sholat misalnya, atau kakinya antum atau pahanya antum atau betisnya antum dan antum tidak bersihkan, dan antum bawa itu najis dalam keadaan sholat, dalam keadaan tidur, dan itu antum belum bersihkan, hati-hati. Itu termasuk pengundang azab kubur. Dan benar hadisnya. Ada ketika itu Rasulullah SAW mendatangi kuburan, yang mana ada 2 kubur, yang kemudian diletakkan pelepah kurma yang masih basah, batangnya itu di atas kuburan tersebut. Dan beliau menyampaikan, karena para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan seperti itu? Maka Rasul mengatakan bahwasanya kedua kuburan ini tidak diazab kecuali sesuatu yang dianggap remeh. Salah satunya ketika buang air kecil dia tidak bersihkan baik-baik. Ketika misalnya dalam keadaan berdiri, percikan air kencing itu, ya kan,
kena baju, kena betis, kemudian antum sholat, ya ta? Lupa membersihkan, maka antum membawa najis, dan itu apa? Sholatnya antum tidak sah. Makanya perhatikan, ketika antum mau buang air kecil dalam keadaan berdiri, paham ya? Perhatikan. Sama juga ketika buang air besar, apalagi banyak airnya. Air di sini apa? Banyak mengalir, tapi antum tidak perhatikan, maka ini harus menjadi perhatian antum. Paham ya? Jangan dianggap apa masalah najis. Kemudian yang berapa itu? Ketujuh. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Tulis sini. Adab yang ketujuh dari masuk kamar mandi adalah keluar dengan menggunakan kaki kanan. Jangan ki ngobrol. Saya paham ki. Tulis. Ada buku tulis. Kemudian beliau beri penjelasan. Dan sebaliknya, ketika masuk masjid dan menggunakan sendal, dan selain keduanya, selain dari kamar mandi, maka ketika masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, memakai sendal dengan kaki kanan dan melepas kaki kiri, paham ya? Atau misalnya sisir rambut, mana yang dahulukan? Kanan kemudian kiri. Menggunakan baju, lengan mana yang dimasukkan dulu? Kanan baru kiri. Jelas sampai sini? Jadi kata beliau, sebaliknya, selain dari masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi apa? Itu dibalik. Masuk masjid dan menggunakan sendal, menyisir rambut. Itu apa? Menggunakan kanan dulu. Didahulukan yang kanan baru kiri. Adab yang ke-8, bu'dun fi fadha'in, jauh dari keramaian. Ini kalau di tempat terbuka, tulis. Jangan tidak tulis. Jangan ngobrol. Bu'dun fi fadha'in, jauh dari keramaian. Ini kalau di tempat terbuka, misalnya antum lagi kemah di hutan, di gunung, atau di air terjun dan yang lainnya, tempat terbuka ya kan? Di situ ada teman-temannya antum atau para pengunjung. Jadi antum harus jauh dari keramaian, usahakan jauh sampai tidak terlihat. Ya tidak juga sampai betul-betul antum masuk ke alam dimensi yang lain. Tidak juga. Antum merasa ini jauh tidak dilihat sama teman maka di situ antum sudah boleh buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Sudah adab yang keberapa itu? 8. Ya. Adab yang ke-9 yaitu hendaknya buang air kecil di tanah yang bisa meresap. Ini kalau di lapangan terbuka lagi, di tempat yang terbuka. Membuang air kecil di tanah yang bisa meresap. Jangan tanah yang tidak meresap, seperti misalnya tanah yang keras. Itu ada tanah yang keras tidak? Antum buang air kecil sehingga tidak bisa masuk ke dalam tanah. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini kalau tempat yang terbuka, ya, buang air kecil di tanah yang bisa meresap. Kemudian adab yang keberapa nak? 10. Sudah banyak itu adabnya. Ini saya sudah 10. Wa masu dzakari bil yadi yusra. Dan membersihkan kemaluannya atau zakarnya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tangan kiri atau kanan? Siapa yang biasa pakai tangan kanan? Hati-hati tuh, tangan kanan itu untuk yang baik-baik, untuk makan, untuk menulis. Ustaz, kalau saya menulis itu Ustaz pakai tangan kiri, saya orangnya kidal. Ya usahakan coba berlatih, namanya berlatih kan, konsisten. Jadi mengusap zakarnya antum, kemaluannya antum, ya, tempat keluarnya air kencing, baik juga tempat keluarnya dari yang belakang, ya, untuk buang air besar dengan tangan kiri. Ustaz itu kanan Ustaz, tangan kiri. Idan ingkatal baulu min asli ila rasi salasan. Bagaimana cara mengusapnya? Ya, dari pangkal kepala sampai ke kepala. Apa maksudnya? Itu batang itu. Antum usap, enggak apa-apa, ini fikih. Jadi pembahasan seperti itu bukan pembahasan
Yang sensitif tidak, ini karena fikih. Karena di sana ada salah satu sahabi ya, salah satu sahabat wanita dari kalangan wanita dari Rasulullah SAW itu bertanya tentang apakah perempuan itu juga mimpi basah. Dan dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah dan sampaikan bahwasanya wanita juga mimpi basah, saking malunya. Maka di sini tidak ada namanya masalah sensitif, tapi penggunaan bahasanya harus diperhatikan. Karena nanti antum pikirannya masuk ke dalam lagi. Jadi antum praktekkan ketika antum setelah buang air kecil, bagaimana cara mengusapnya? Dari pangkal atau batangnya antum ke kepala sebanyak 3 kali. Agar apa? Agar tidak ada lagi sisa dari air air kencing itu masih keluar. Antum biasa merasakan tidak ketika antum sholat tiba-tiba kayak ada menetes? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi ini untuk menjaga saja. Barangkali tiba-tiba antum setelah buang air kecil, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan dulu. Ketika antum buang air kecil tiba-tiba masih ada yang menetes. Ini perhatikan. Jadi maksudnya apa beliau? Untuk diurut itu ya, untuk ditarik itu dari pangkal ke kepala biar tidak ada lagi sisa dari air kecil itu atau kencing. Paham? Ketika antum sholat nanti tiba-tiba ada was-was. 6. Tentunya talabah. Paham sampai sini? Ada keberapa itu? 10. Itu lanjutannya, bukan ke 11. 6. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan hal-hal yang dimakruhkan ketika masuk kamar mandi atau ke tempat yang terbuka. Hal-hal yang dimakruhkan yang pertama. Sudah? Ini khusus yang di dalam bangunan. Khusus yang di dalam bangunan, yaitu membaca apa? Atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca doa di dalam kamar mandi atau zikir, membaca zikir. Jadi ada yang hal-hal yang dimakruhkan yang pertama di dalam kamar mandi atau dalam bangunan adalah membaca zikir atau mengingat Allah tiba-tiba. Paham? Karena di sana ketika Rasulullah SAW ingin masuk di kamar mandi, di cincinnya itu tertulis lafaznya Allah. Maka di sini Rasulullah SAW melepas cincin tersebut, ditaruh di luar kamar mandi, baru beliau masuk ke kamar mandi. Ketika setelah keluar, maka beliau memakai lagi itu cincin. Paham? Jadi yang pertama di dalam kamar mandi tidak boleh ada zikir. Ketika misalnya temannya ketuk, cepat akhi keluar, sudah mau masuk waktu sholat. Tunggu dulu, astagfirullah, belum selesai nih. Ya Allah, sudah. Hati-hati, itu hal yang dimakruhkan. Karena temannya antum buru-buru, antum juga dengar itu marah, muak dengar ucapannya. Tunggu dulu, ya Allah belum selesai nih. Astagfirullah, antum itu ribut sekali di luar. Itu tidak boleh. Paham? Yang kedua, ini kebiasaan ini, hati-hati. Hal yang dimakruhkan apa? Berbicara tanpa ada kebutuhan. Tulis. Yang kedua, berbicara tanpa ada kebutuhan di dalam kamar mandi. Jadi kalau antum berbicara, misalnya tadi Ustadz ngomong apa ya, Ustadz Fuadin, Ustadz Ahmadi ngomong apa ya, dan dia ingat di dalam kamar mandi, ingat dulu. Tadi Ustadz suruh apa saya tadi? Itu tidak boleh. Paham? Ustadz, bagaimana kalau masuk kebutuhan? Ya tadi misalnya ada temannya bilang, itu ya kita nggak berharap ya. Misalnya ini terbakar. Oh iya tunggu. Dia lagi dalam keadaan berbicara dan dalam kamar mandi, maka diperbolehkan sesuatu ada kebutuhan. Misalnya dia lihat ada ular atau misalnya kalajengking di dalam kamar mandi, maka dia boleh berteriak atau misalnya minta tolong sama temannya yang di luar. Karena tidak bisa terbuka pintunya, terkunci. Temannya yang kunci. Dan yang temannya lagi kasih masuk itu ular. Astagfirullah. Maka diperbolehkan. Paham ya? Yang tidak diperbolehkan kalau tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, mengangkat baju atau melepaskan celana sebelum dekat dengan kamar mandi. Lari. Misalnya di asrama, berapa meter sebelum dekat kamar mandi sudah dia buka
baju atau celana. Dan ada lagi temannya lagi ngobrol situ. Nah, maka tidak diperbolehkan, dan itu perbuatan yang dimakruhkan. Jelas? Paham? Tidak boleh membuka baju atau melepas celana sebelum mendekati kamar mandi. Kita masih lanjutkan dulu. Masih ada beberapa nih. Ada apa yang keberapa itu hal yang dimakruhkan? Ketiga ya. Keempat, buang air kecil di celah atau di lubang. Iya, lubang atau celah. Tapi ini mazhabnya Al-Imam bin Ahmad bin Hanbal. 6. Buang air kecil di celah-celah atau di lubang-lubang. Kemudian yang berikutnya ada yang makruh yang dimakruhkan yang keberapa? Kelima, masuk farji biyumna bil haja. 6. Membersihkan kemaluan dengan tangan kanan tanpa ada kebutuhan. Hal yang dimakruhkan yang kelima. Sedikit lagi. Wa istiqbalu nuyiraini. 6. Menghadap kedua cahaya, hal yang dimakruhkan, ke arah bulan dan saya lihat dulu apa ini Mas Nurain, catatan kaki. Ke arah matahari dan bulan. Kalau ini di tempat lapangan yang terbuka. Jadi ibaratnya matahari dan bulan ini adalah arah kiblat dan belakang kiblat. Jadi ketika antum di lapangan terbuka, ada di tempat terbuka, tidak boleh buang hajat menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan. Ini kalau di tempat terbuka, bukan di kamar mandi. Jelas? Keberapa itu yang dimakruhkan? Keenam ya. Dan yang terakhir, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Yang ketujuh, diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat di tempat terbuka. Fi ghairi bunyan. Diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat di tempat yang terbuka seperti hutan, lapangan, kemudian apa lagi? Sungai dan yang lainnya. Intinya tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Dan juga tidak mesti juga di dalam bangunan boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Karena sekarang ini kloset atau tempat buang hajat itu tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, malah melawan arah, ya tidak kan? Ya tidak. Kloset sekarang. Insyaallah fi usbil qadim, pekan depan kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Dengan ini Ustaz Cukwan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.